bisa berjejaring dengan orang-orang luar negeri gitulah. Bayangin ya, aku kan maksudnya sekarang aku masih lulusan sarjana gitu ya. Tiba-tiba di industri ini aku harus presentasi di depan profesor, Iya, betul. S2, S3 gitu. Pasti aku aduh kalau gua bego ketahuan banget. Hai Sobat Pustaka, hari ini kita ketemu lagi di Library Podcast. Nah, kita kedatangan tamu spesial jauh dari Jakarta. Bahkan pagi-pagi sudah datang dan mendarat di ruang Movio hari ini. Nah, hari ini kita akan kenalan lebih dekat dan juga tentang profesinya yang sangat dekat dengan perpustakaan, bahkan selalu bermitra dengan perpustakaan. Apa itu? Nah, ini biasanya kita namain information broker atau dalam bahasa Indonesia penjajah atau penjual informasi. Nah, kita bakal kenalan lebih dekat nih sama Mbak Stefani. Weh. Oke, makasih sebelumnya Mas Agung udah jauh-jauh ya, maksudnya ngundang saya untuk bisa datang ke sini. Seneng banget bisa, soalnya saya suka nonton nih di YouTube library podcastnya UNER gitu, dan saya apresiasi banget karena ya salah satu yang benar-benar kreatif ya. Kayaknya perpustakaan lain mungkin belum ada yang ada library podcastnya gitu. Jadi so happy to be here. Kenalan dulu ya. Okay. Nah, kenalan dulu, terus kemudian diceritain dulu sama teman-teman di sini. Wah, ini datang jauh dari Jakarta, terus kemudian juga dalam rangka bisnis ya. Yes. Oke, boleh diceritain nih ke teman-teman YouTube. Oke, thank you. Jadi nama saya Stefani Susilo. Sayangnya nggak ada hubungan sama Pak SBY sih ya. Tapi ya umur saya sudah sangat matang. Terus saya backgroundnya sebenarnya sebelum kecemplung di yang namanya information broker itu sebenarnya backgroundnya finance. Nggak ada relate-nya sebenarnya sih. Jadi makanya saya bilang kecemplung gitu ya. Dan sebagai salah satu job desk saya yang sebagai information broker, tentunya saya akan mengunjungi teman-teman entah itu peneliti, pustakawan, dosen, mahasiswa yang memang ya kegiatan sehari-harinya pembelajaran, penelitian gitu. Jadi saya pasti ya kerjaannya visit setiap kampus ya, dan kebetulan minggu ini kebagian untuk ke Surabaya gitu sih. Oke, hari ini dan spesial untuk Library Podcast, beliau menempatkan waktu loh. Iya, keren. harus. Nah, setelah kenalan tadi dulu cita-citanya. Nah, aku kebiasaan panggil Mbak Stefani ini Cece Stefani. Nah, oke, dulu cita-citanya apa sih sebelum jadi seperti sekarang? Cita-citanya nggak ada relate-nya sama sekali sebenarnya ya, karena waktu kecil tuh cita-cita aku ada 3. Jadi yang pertama itu pengen jadi flight attendant atau pramugari. Terus yang kedua pengen jadi penyanyi, dan yang ketiga itu pengen jadi pemain bulu tangkis gitu ya. Sekarang jadi business development manager untuk information database gitu ya. Memang nggak ada relate-nya, tapi kayaknya kalau kita telisik lebih jauh, kalau aku tarik benang merah gitu ya dari cita-cita aku sebelumnya, itu kayaknya berhubungan dengan yang namanya perform, terus berhubungan dengan yang namanya service ya kan ya. Flight attendant pasti dia service gitu. Badminton player juga ya dia berjasa untuk negaranya gitu ya. Penyanyi dia perform dan dia juga memberikan jasanya yaitu suaranya gitu. Jadi ya sama perform juga gitu kan ya. Jadi ya kalau dinyangkut-nyangkutin masuk sih ya gitu. Cuma bedanya sekarang pegang mic atau pegang ini ya buat cuap-cuap gitu, tapi bukan buat nyanyi gitu sih. Cuap-cuapnya buat presentasi. Yes. Ya, alias presentasi di bagian informasi ya, untuk informasi produk-produknya. Nah, yang ketiga nih, pengen tahu nih bagaimana ceritanya bisa menjadi information broker, atau apa sih sebenarnya information broker? Kayak gitu. Mungkin dijelasin ke teman-teman YouTube kayak. Oke, jadi kalau menurut saya ya, in my personal opinion,
Information broker itu adalah entah itu seseorang ataupun satu penyedia yang entah itu mengkoleksi, lalu menganalisis, lalu menyediakan informasi tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi ya contohnya perpustakaan, terus peneliti dan dosen misalnya. Nah, saya adalah salah satu dari rantai tersebut gitu yang bertugas menjadi penghubung antara information database yang saya wakili dengan teman-teman di perpustakaan atau di institusi lainnya gitu. Terus kalau ditanya bagaimana ceritanya bisa sampai ke sini itu benar-benar apa ya, sama sekali nggak pernah saya bayangkan ya, karena ceritanya itu dulu kalau teman-teman nanti ketahuan ya sih umurnya ya, tapi kalau teman-teman tahu yang namanya dulu sebelum ada, nggak tahu udah ada Facebook belum ya, zaman-zaman Friendster atau apa ya. itu ada yang namanya Kaskus. Oh gitu iya betul. Platform sosial media yang semacam blogging gitu, dan aku main Kaskus waktu itu. Terus ceritanya waktu itu tuh pengen belajar sehat gitu, jadi join ke komunitas badminton ya. Terus di komunitas badminton itu aku kenalan sama beberapa teman, di salah satunya itu adalah senior aku yang nantinya akan jadi senior aku di industri ini gitu. Jadi waktu itu aku masih relate kerjanya dengan background aku, jadi aku pernah menjadi accounting ya. Terus aku ngerasa kayaknya accounting itu apa ya, not for me because aku orangnya suka jalan, accounting kan duduk gitu ya. Jadi aku nanya nih sama temen aku yang main badminton juga itu, aku tanya, kok lo enak sih kerjanya apa, kok jalan mulu keluar kota, keluar negeri gitu ya. Kerjanya apa? Terus dia cerita lah, oh gue kerjanya di sini kita distributor untuk beberapa publishers gitu, dan kita kerjanya memang visit ke kampus-kampus gitu. Nah dari situlah aku mencoba untuk apply, dan ya puji Tuhan alhamdulillah akhirnya dapet, dan setelah itu berlanjut lah ya dari distributor terus berkembang ke prinsipalnya, dan sekarang sih sudah tahun ke-11 di industri ini. Wih, tahun ke-11 berikan plus nih. Jadi tahu tua kali ya. Nah, selain berkarya di perusahaan-perusahaan jurnal atau perusahaan-perusahaan informasi dari luar negeri, nah seperti apa sih ekspektasi dan realitanya? Ekspektasi dan realitanya ya, oke. Memang kalau sebelum kita gabung gitu ya, dan setiap kali teman-teman aku tuh juga ngelihat aku misalnya posting di sosial media, oh lagi hari ini lagi di sini, terus nanti di sana gitu, pasti mereka akan bilang, oh enak ya kerjanya, kamu jalan-jalan terus gitu ya. Tidak, Ferguson, tidak semudah itu ya, karena ya kadang-kadang aku balas, ya mungkin lu ngelihatnya enak gitu ya, tapi ketika contohnya aja tadi pagi gitu ya, mungkin saat Mas Agung sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, saya sudah di airport. Jadi sebelum di airport dandan dulu. Jadi ya itu kadang-kadang kita mengorbankan waktu tidur juga. Nah itu di salah satu yang suka dukanya lah ya. Terus expectation versus reality lainnya adalah mungkin kalau kerjanya itu kantoran atau yang maybe yang di meja aja gitu ya, itu kan lebih statis ya, kita sudah tahu job desk-nya, task-nya setiap hari itu seperti apa gitu. Sementara kalau seperti di industri ini, terutama saya sebagai BDM itu lebih dinamis gitu ya. Kadang-kadang kita bisa terima WhatsApp dari dosen gitu. Kadang-kadang itu berasa dibangunin sahur gitu. Jadi jam 2 pagi ditanyain, oh Mbak Stefani ini buku ini ada nggak ya? Jadi ya itu suka dukanya sih itu ya, expectation versus reality-nya. Cuman aku mungkin mau share juga. Dulu tuh kalau teman-teman tahu yang namanya manifestasi gitu ya, manifestation. Waktu kecil tuh aku sering taruh kayak semacam clipping gitu ya. Dan di clipping itu aku memang salah satunya nempelin lingkungan kerja multinasional.
Dan aku memang sukanya kerja di lingkungan yang multinasional. Jadi aku mau teman-teman kerja aku tuh bukan hanya dari Indonesian, tapi ya pengen dari mana gitu ya. Dan sekarang ya semenjak aku di industri ini bisa kenalan, bisa berjejaring dengan orang-orang luar negeri gitulah. Keren kan? Udah mirip diplomat. Udah jadi ambasadornya Indonesia buat teman-teman di dunia internasional, khususnya di bisnis informasi ya. Yes. Nah, terus kemudian negosiasi dan public speaking adalah kunci. Nah, bagaimana mengembangkan ini dan mengasahnya seperti apa berdasarkan pengalaman Chevania? Oke. Ini tuh tricky ya, karena kalau aku lihat ke my own self, I never expected to be a salesperson gitu ya. Aku nggak pernah ngebayangin bisa jadi sales gitu, karena aku pada dasarnya itu orangnya pemalu. Mungkin kelihatannya malu-maluin dari luar ya, tapi sebenarnya aku pemalu dan introvert. Jadi aku nggak nyangka pas awal jadi sales itu juga, can I do it gitu ya, bisa nggak ya gitu, karena aku tipe orang yang ngomong seadanya aja sebenarnya gitu. Tapi ya itu dia ya, aku karena suka jalannya gitu ya, karena nggak suka cuma di satu tempat, aku push myself and then ternyata not that hard gitu ya. Ternyata kadang-kadang pikiran kita itu memberatkan sesuatu yang sebenarnya bisa kita jalanin gitu ya. Terus yang pertama harus kita sadari dulu ya, misalnya kita nervous, ya kita jangan lari dari nervousness itu, tapi ya akuin okay, I'm nervous dan overcome dulu lah nervousness itu. Dan sampai sekarang juga aku masih nervous banget gitu ya, ini aja nervous banget ini ya. Terus mungkin selain kita sadari dan kita overcome nervousness itu, kita juga coba untuk lebih confident. Yang ini juga kayaknya lifelong learning ya untuk jadi confident itu, karena aku tuh tipenya juga ketika bayangin ya, aku kan maksudnya sekarang aku masih lulusan sarjana gitu ya. Tiba-tiba di industri ini aku harus presentasi di depan profesor, Iya, S2, S3 gitu. Pasti aku aduh kalau gua bego ketahuan banget. Jadi ya itu, tapi itu yang mempush diri kita untuk oke, gimana supaya nggak kedengeran bego depan orang pinter gitu ya. Ya salah satunya tricksnya mungkin adalah kita percaya bahwa sepintar apapun audience kita, untuk produk yang kita bawakan ya kita yang paling pinter gitu kan ya. Jadi ya kalaupun kita salah juga dia nggak tahu mungkin. Tapi no, prepare ya. Yang ketiga itu harus prepare yourself before every meeting, before every presentation gitu ya. Terus terkait dengan negosiasi ya, aku sih dari pengalaman aku sejauh ini, aku berusaha untuk try to learn their language gitu ya. Jadi bukan cuma kita cuap-cuap, tapi juga harus listening ke audience kita gitu. Kita cuap-cuap percuma kalau kita nggak speaking their language. Kalau yang kita cuap-cuap itu nggak menyentuh kalbu gitu. Jadi ya kita benar-benar harus pelajari background mereka. Kita harus coba untuk membuat hidup mereka lebih mudah gitu loh dengan kedatangan kita gitu. Percuma kalau kita jualan, tapi kalau yang kita jual mereka nggak butuhin, ya aku juga nggak bakal maksa gitu. Jadi aku selalu memposisikan diriku in their shoes gitu ya, di posisi mereka. Kira-kira apa sih yang bakal membuat saya tertarik untuk menggunakan jasanya Stephanie ini gitu. Nah, kelihatannya itu kunci jadi seorang negosiator ulung ya. Oke. Amin itu kan. Nah, terus kemudian mimpi untuk bekerja di perusahaan internasional atau bekerja sama dengan pihak asing, apa saja yang mesti disiapin dari sekarang? Nah, mungkin teman-teman ada yang pengen bekerja di perusahaan multinasional kayak gitu. Oke. Aku sih kebetulan waktu sekolah dulu kan pada saat teman-temanku sudah
kursus bahasa Inggris atau apa, itu aku kebetulan nggak kursus gitu ya. Jadi bahasa Inggris yang aku dapatkan itu otodidak. Nah teman-teman, Wih, keren. amin gitu ya. Oke. Tapi ya gitu, kadang-kadang nonton film atau nonton TV series gitu ya, itu tidak buruk juga karena aku pada saat itu nggak ada keterbatasan biaya lah ya itu ya. Jadi aku nggak kursus nggak apa, tapi aku saking sukanya dengan bahasa, jadi aku nonton TV series gitu ya. Zaman dulu tuh aku suka Friends. Oh iya, Friends. Masih ada di Netflix ini. Oh iya, di mana-mana ada itu. Jadi, nah itu ketika anak-anak seusia aku mungkin nontonnya Barney ya, atau Power Rangers gitu. Tapi aku pada saat itu udah nonton Friends dan aku biasakan itu subtitlenya aku nggak ubah ke Indonesia, tapi aku ubah ke English. Jadi sambil mereka ngomong, sambil mereka pronunciation, aku sambil pelajari. Oh gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu kursus juga, jadi kayak aku juga bisa gitu ya, cuman dari TV series aja, dan yang itu ya relate-nya ke bahasa sih. Kalau kalian mau kerja di multinational company dengan rekan-rekan kerja dari banyak negara, tentunya akan sangat menguntungkan kalau kalian bisa bahasa lebih dari satu ya. Minimal mungkin itu English gitu. Kalau bisa ya tambah Mandarin, apalagi sekarang ya zamannya K-pop, you can learn Korean gitu ya, bisa gitu. Belajar juga Korea. Terus mungkin ya kepercayaan diri juga kali ya harus dipupuk, sama mental kayaknya ya, karena jujur kalau kerja di perusahaan yang semuanya orang Indonesia dengan perusahaan yang banyak rekan-rekan negara lain, itu pasti competitiveness-nya lebih tinggi ya gitu, apalagi di perusahaannya itu di high pace country ya, kayak contohnya di Singapura atau di mana itu beda lah ritmenya gitu. Jadi ya itu mental juga perlu diasah. Nah, tadi ada yang paling teman-teman mungkin yang teman-teman yang lagi kesusahan biaya untuk kursus Inggris, ternyata ada jalan, pasti ada jalan lah. Kalau kita mau berusaha lebih lagi, seperti Cece Stefani ini yang learning by doing ya. Oke. Nah, sekarang ini pesan buat teman-teman anak muda di khususnya Gen Z yang selalu banyak orang bilang kalau generasi strawberry. Buat pesennya buat teman-teman Gen Z ini. Oke ya, kalau aku kan jadi contoh, kalau aku sih millennials gitu ya. Kalau perbandingannya ya pasti ada plus minusnya ya untuk masing-masing generasi gitu. Kalau generasi sekarang kalian manfaatkanlah information yang udah easily available gitu ya, dibanding pada saat zaman kita dulu gitu ya. Nonton TV aja atau nonton TV series aja itu DVD DVD dan berkaset-kaset gitu ya. Sekarang streaming gitu, Netflix. Jadi zamannya memang sudah berubah, tapi dengan kemudahan pasti juga ada challenge gitu ya. Jadi mungkin kalau pesan aku, bedakan antara ketika kalian mendapatkan kesulitan, itu mental kalian harus diubah dari merasa terancam gitu ya, instead of feeling threatened, kalian mungkin ubah ke feeling challenge. Tapi itu dikembalikan ke personality kalian masing-masing. Kalau aku sendiri itu setiap kali aku menghadapi kesulitan, itu biasanya aku malah jadi curious gitu. Masa sih gue nggak bisa gitu ya. Jadi ya toh kita coba dulu lah. Kalaupun kita failed ya, kalaupun kita gagal, paling nggak kita sudah selangkah lebih pintar dibanding kita yang dulu gitu ya. Jadi itu salah satunya. Terus yang aku juga terapkan di pekerjaan aku saat ini adalah kalau kamu mau mendapatkan hal yang lebih gitu ya, you also have to willing to sacrifice more gitu. Karena kalau bagi aku itu, kita kalau mau dapetin lebih ya mau nggak mau kita juga siap untuk berkorban lebih gitu ya.
karena nggak semua orang itu beruntung. Kadang-kadang ya itu preparation, luck is preparation plus prayers gitu ya. Mungkin dengan kita bersiap, mempersiapkan diri, terus kita berdoa, nah baru itu jadi beruntung gitu sih. Ya itu aja kayaknya. Poin plusnya itu prayer. Jangan lupa. Prayers, ya selalu. Nah, terakhir nih quotes-nya boleh kasih tahu biar teman-teman tahu nih quotes hidup dari Cece Stefani. Quotes hidup aku, never give up before you try. Wah, never give up before you try. Iya, jangan nyerah dulu sebelum coba gitu ya. Karena biasanya ya itu dia yang gue bilang terkait dengan ketika kita sudah coba, kalaupun kita gagal nggak penasaran gitu ya. Dan kita selalu selangkah lebih pinter dibanding kita yang dulu. Gitu. Yeay, berikan applause buat Cece Stefani hari ini ya. Thank you semuanya, thank you. Oke, terima kasih sudah bergabung di Library Podcast. Kita bakal ketemu lagi dengan tema yang menarik dan tentu pembicara-pembicara yang menarik yang bakal cerita tentang kehidupan dan kerjasamanya dengan perpustakaan. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Bye. Library Podcast, sumber informasi kamu buat kenal lebih dalam perpustakaan. See you. Thank you. Oh my God. Hai semuanya, saya Stefani. Terima kasih udah mengundang saya menjadi salah satu narasumber di Library Podcast dari UNER. Saya sebagai salah satu yang Mas Agung bilang information broker, dan semoga apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua.